Hai guys, kalian yang pecinta film horor, ada kabar gembira nih. Baru-baru ini Raffi Film mengeluarkan series terbaru yang berjudul Teluh Darah. Biasanya series ataupun film keluaran dari Raffi Film bukan film yang kaleng-kaleng. Series ini baru saja tayang guys, dan ini adalah series originalnya Disney Plus. Jujur sih, ini bakalan menjadi salah satu series horor terbaik di tahun 2023. Gue rekomen banget buat kalian untuk nonton seriesnya. Karena baru di episode pertama saja, kita sudah mencium aroma kalau ini series bakalan seru guys. Kalau gue bilang rekomen buat kalian tonton, itu artinya di sini Mimin jujur guys. Nah, di sini gue sedikit akan mencoba mereview ulang episode yang pertama agar kalian bisa lebih yakin untuk nonton seriesnya. Series ini hanya akan tayang 1 minggu sekali dan pastikan kalian tidak terlewatkan. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Oke, di awal cerita kita langsung diperlihatkan Elsa bersama dengan ayahnya. Saat itu Pak Bondan, ayahnya Elsa, yang tiba-tiba terkena serangan penyakit aneh. Pak Bondan sudah tak tahan lagi dengan penyakit yang dideritanya, hingga dia nekat akan melompat dari gedung rumah sakit. Elsa mencoba untuk menenangkan ayahnya, namun rasa sakit yang derita sang ayah membuat dia nekat menusuk matanya sendiri. Apa udah gak kuat lagi? Jadi di mana-mana. Apa gak kuat lagi? Hanya dengan cara ini, apa bisa lepas dari semuanya, Sa? Please, kasih pisaunya ke Elsa, Pak. Adegan berpindah di suatu tempat memperlihatkan kepada seorang wanita. Terlihat wanita itu sedang melakukan ritual-ritual santet. Di sana juga terlihat ada beberapa foto yang akan menjadi targetnya. Dua hari sebelum semua tragedi itu terjadi, pada malam itu Pak Bondan yang tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Sementara Elsa anaknya mencoba menghubungi dokter. Elsa juga sudah memberikan obat-obatan, namun sakit di kepalanya yang tak kunjung reda. Sayangnya dokter itu tak bisa langsung datang untuk menemui Pak Bondan. Pak Bondan mengeluhkan selain sakit di kepala, dia juga merasa seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam matanya. Papa ngerasanya gimana sih? Aduh. Sakit gitu. Aduh, makan sih biasa. Soalnya kata dokter, dia nggak bisa datang sekarang. Tapi diusahakan secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, memang terlihat seperti ada yang bergerak di dekat kelopak mata Pak Bondan. Lalu cerita berpindah di kediamannya keluarga Ahmad Kusumo Wijaya. Wulan, salah satu putrinya yang sedang tertidur lelap. Tiba-tiba dia mendengar ada suara dentuman di atap kamarnya. Dia terbangun lalu melihat handphone tanpa curiga dengan suara dentuman tersebut. Lalu di pagi hari dia kedatangan seseorang yang dibawa oleh supri pribadinya. Pria itu bernama Harun adalah orang baru yang akan bekerja di rumahnya keluarga Pak Ahmad. Sembari sarapan, Wulan melihat ada berita pembunuhan berantai yang terjadi di tahun 1998. Kasus itu baru terungkap kembali setelah warga desa memberanikan diri dan berdemo meminta kepada pemerintah setempat untuk mengusut tuntas tragedi mengerikan tersebut. Anak saya bukan dukun santet. Dia jadi korban pembunuhan. Keluarga Ahmad Kusumo Wijaya adalah keluarga harmonis. Sang ayah begitu dekat dengan anak-anaknya. Lalu kita juga diperkenalkan kepada istrinya Pak Ahmad. Belum diketahui apakah dia adalah istri barunya, karena kalau dilihat istri Pak Ahmad yang terlihat masih sangat muda. Ibunya bercerita kalau semalam dia mendengar ada suara dentuman. Ternyata tak hanya Wulan saja, ibunya dan juga Wisnu, anak paling bontot, mendengar suara tersebut. Namun di sini Pak Ahmad sendiri tidak mendengar apa-apa semalam. Di tengah mereka yang sedang sarapan, untung saja Wisnu melihat ke roti yang akan dimakan Wulan. Betapa terkejutnya Wulan karena rotinya yang sudah dipenuhi oleh belatung. Dan tepat di atas meja makan, mereka melihat seperti ada bekas darah di sana.
Pak Ahmad menyuruh Harun untuk memeriksa apa yang ada di sana. Hati-hati, Run. Betapa lebih mengejutkannya lagi karena Harun menemukan ada bangkai musang yang sudah dipenuhi belatung. Mereka pun tak mengerti kenapa bisa ada bangkai musang di sana. Di lain sisi, dokter yang sedang memeriksa keadaan Pak Bondan. Dokter belum bisa memastikan penyakit apa yang diderita oleh Pak Bondan. Dokter meminta Pak Bondan untuk dibawa ke rumah sakit saja. Namun Pak Bondan menolaknya jika dia harus dibawa ke rumah sakit. Karena Pak Bondan merasa kalau penyakit yang dideritanya itu tidak bisa disembuhkan oleh medis. Dokter tak bisa memaksanya. Namun jika kondisi keadaan Pak Bondan semakin parah, mau tidak mau Elsa harus segera membawanya ke rumah sakit. Di kantor, Ulan adalah salah satu staf yang sangat diandalkan dalam menego para investor. Kepiawaiannya dalam mempresentasikan membuat para investor dengan mudah bisa diajak kerjasama. Gila. You know who she is? The big fish. Dia invest ke emas, berhasil. Invest ke kopi, berhasil. Dan lu berhasil dapetin dia. Damn good job. Suara handphone berbunyi. Ulan mendapati panggilan nomor yang tak dikenal. Suara si penelepon hanya terdengar suara erengan saja, tanpa berbicara sepatah kata pun. Dan saat dia menuju ke tempat parkir, Wulan merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Wulan yang mulai merasa tidak nyaman, dia pun lalu segera masuk ke dalam mobil. Lalu terdengar ada notif pesan suara. Papa masuk rumah sakit gara-gara kamu. Gara-gara kita nggak jadi nikah. Egois kamu lah. Di sini kita menjadi tahu guys, kalau ternyata Wulan akan menikah. Namun pernikahan tersebut dibatalkan oleh Wulan sendiri. Belum diketahui kenapa Wulan membatalkan pernikahannya itu. Tapi apapun keputusan Wulan membatalkan rencana pernikahannya dengan Reno, sang ayah tetap mendukung Wulan. Karena ayahnya percaya keputusan Wulan adalah yang terbaik untuk Wulan sendiri. Semakin didiamkan, penyakit yang diderita oleh Pak Bondan malah semakin parah. Kini malah merembet ke matanya Pak Bondan yang merasakan sakit luar biasa. Tak pakai lama, Elsa langsung segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Anehnya penyakit itu bisa dengan cepat menjalar ke bagian tubuh lainnya. Beberapa kejanggalan mulai terjadi kembali di mana saat itu Wulan akan memasak daging kambing pesanan ayahnya. Dan saat dia membuka daging kambing yang sebelumnya dia simpan di dalam kulkas. Tapi ternyata kini daging itu sudah dikerumuni oleh belatung kembali. Dinner lamb chop gagal nih guys. Hah? Awalnya mereka tidak curiga sama sekali dengan beberapa kejanggalan yang terjadi. Tapi di antara mereka di sini hanya Wisnu yang merasa kalau apa yang terjadi di rumah adalah sebuah kiriman santet. Jangan-jangan ini kiriman deh. Soalnya temen aku si Rika tuh, dia pernah ngalamin loh. Oh, Rika yang lebih dewasa itu ya. Bukan tanpa alasan, karena apa yang terjadi sekarang pernah dialami juga oleh Rika, temannya Wisnu di sekolah. Wisnu mencoba menceritakan kalau kejadiannya sama persis. Sebelum keanehan terjadi di rumah Rika, pada malam harinya terdengar ada suara dentuman. Namun ayahnya dan Wulan tidak terlalu menanggapinya dengan serius. Mereka malah menganggap kalau itu hanyalah sebuah cerita mitos. Karena walau bagaimanapun ada sebab pasti ada akibat. Tidak mungkin seseorang bisa tewas atau celaka dengan tiba-tiba saja. Ya dikirim santet maksudnya, bukan dikirim paket gitu, bukan. Belatung itu memang identik dengan ilmu hitam. Tuh kan, ibu aja percaya. Loh bukan. Ibunya tidak menafikan cerita dari Wisnu. Karena sepengetahuan dia kalau belatung itu memang identik dengan guna-guna atau santet. Tak lama kemudian tiba-tiba saja ada seekor kelelawar yang menabrak pintu kaca. Aneh sekaligus ini yang pertama kalinya ada kelelawar yang masuk ke dalam rumahnya. Di lain sisi, kondisi keadaan Pak Bondan akhirnya mulai membaik. Untuk saat itu dia tidak merasakan sakit seperti yang dialami sebelumnya. Pak Bondan sempat menasihati Elsa untuk hidup menjadi orang baik dan mencari rezeki yang halal. Walaupun rezeki yang halal itu sulit dan berat, tapi rezeki yang halal akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Kembali kepada keluarga Ahmad, dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di malam itu tidak membuat mereka tersadar
kalau ada sesuatu yang sedang mengincar mereka. Di tengah perbincangan di meja makan, terlihat Pak Bondan yang menghubungi Ahmad. Ayahnya seperti tidak ingin anak dan istrinya tahu apa yang mereka bicarakan. Pak Ahmad menjauh hanya untuk mengangkat telepon dari Pak Bondan. Pak Bondan hanya memberitahukan kalau dirinya sedang sakit dan kini terbaring di rumah sakit sekarang. Bondan juga mengatakan dia yakin kalau penyakit yang dideritanya ini adalah penyakit kiriman. Dia hanya meminta kepada Ahmad untuk berhati-hati saja dan meminta kepada Pak Ahmad untuk segera bertobat sebelum semuanya terlambat. Aku harus balik ke acara keluarga. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya. Pak Ahmad tidak terlalu memperdulikan apa yang dikatakan oleh Pak Bondan. Dia malah meminta Bondan untuk istirahat saja dulu. Setelah telepon selesai, keanehan itu terjadi kembali, di mana kini terlihat di tangan Pak Ahmad yang dikerumuni oleh belatung. Lalu tiba-tiba saja atap rumahnya yang roboh jatuh tepat di hadapannya. Di sana juga terlihat banyak belatung yang berserakan. Bondan di rumah sakit sendirian. Saat itu Elsa yang kebetulan sedang keluar. Serangan santet itu kembali menyerang dirinya. Bondan kejang-kejang karena di dalam matanya ada seekor hewan melata. Yang entah dari mana masuknya, dia merasakan sakit yang luar biasa. Bondan mengambil pisau yang ada di meja dan menyerang ke segala arah. Rasa sakit yang dialaminya membuat dia tak sadarkan diri. Dan kini dia malah keluar kamar dan menuju ke lantai paling atas. Untung saja di saat bersamaan Elsa yang sudah kembali dan melihat ayahnya keluar dari kamar. Bondan yang tak kuasa menahan rasa sakit yang dideritanya, malah nekat yang akan melukai dirinya sendiri. Elsa mencoba menenangkan ayahnya. Namun rasa sakit itu yang sudah tak bisa tertahan lagi. Bondan menusukkan pisau itu ke dalam matanya sendiri. Pak, dengerin Esa, Pak. Please, Pak. Lalu di saat itu juga dia meloncat dari gedung lantai atas rumah sakit. Sementara di rumah, saat Wulan naik menuju ke kamarnya, terlihat belatung itu kini semakin banyak dan mulai berjatuhan. Elsa yang merasa syok tak percaya melihat apa yang terjadi kepada ayahnya. Lalu episode 1 pun selesai. Gila sih, ini series horor Indonesia paling menyeramkan guys. Jarang sekali ada series horor Indonesia yang dibuat niat banget. Bisa dibilang ini series horor hampir setara dengan film horor layar lebar yang ada di bioskop. Rugi kalau kalian tidak nonton. Di sini banyak yang belum terungkap guys, dan di sini juga kita dibuat menjadi penasaran siapa sebenarnya dalang yang merencanakan serangan santet kepada keluarga Ahmad dan juga kepada Pak Bondan. Apakah ini terkait pesugihan ataukah ini ada kaitan dengan batalnya pernikahan Wulan dengan Reno? Untuk tahu semua jawabannya itu, coba subrek dulu guys, agar kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Semoga kalian suka dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.